Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam membahas materi mata kuliah studi hadis, yakni mengenai kaidah kesohihan hadis. Sebelumnya, pengertian dari kaidah kesohihan hadis sendiri adalah standar yang digunakan para ulama untuk menilai apakah suatu hadis itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Penilaian ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama ada kritik sanad, yakni menilai keaslian jalur periwayatan. Lalu yang kedua ada kritik matan, yakni menilai kebenaran isi teks hadis. Keduanya harus wajib terpenuhi agar sebuah hadis dapat berstatus sahih. Yang kedua, kita lanjut mengenai kaidah otensitas hadis. Yang pertama, dimulai dari kritik sanad. Hadis dinilai sahih bila sanadnya memenuhi 5 syarat utama. Yang pertama ada ittisal as-sanad, yakni sanad yang bersambung. Semua perawi harus saling bertemu dan menerima langsung hadis dari gurunya tanpa ada perawi yang hilang atau terputus jalurnya. Lalu yang kedua adalah ar-rawi, yakni integritas perawi. Para perawi harus memenuhi syaratnya, yakni harus muslim yang lebih utama, baligh, berakal, memiliki akhlak mulia dan tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar atau kebohongan. Lalu lanjut kepada dab, yakni ketelitian perawi. Perawi harus memiliki hafalan yang kuat atau catatan yang akurat sehingga tidak banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Lalu kita lanjut, tidak syadz. Hadis tidak boleh bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat dari segi jumlah ataupun kredibilitas perawi. Lalu yang terakhir ada tidak mengandung illah. Illah ini adalah cacat. Jadi tidak ada cacat yang tersembunyi dalam sanad, seperti perawi yang sebenarnya tidak pernah bertemu meski tampak tersambung. Tujuan dari kritik sanad yakni memastikan bahwa jalur hadis itu benar dan dapat dipercaya. Lanjut kita membahas lanjut kepada kaidah validitas hadis, yakni kritik matan. Kritik matan adalah penilaian terhadap isi hadis untuk memastikan bahwa maknanya itu sahih dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam atau akal sehat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Isi hadis itu harus sesuai sama apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir yakni hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada setiap tingkatan sanadnya. Lalu tidak bertentangan dengan akal sehat dan fakta ilmiah pasti. Hadis tidak boleh mengandung hal yang mustahil atau melawan fakta yang terbukti. Lalu ada tidak mengandung kejanggalan makna atau bahasa. Jadi, matan harus sesuai dengan prinsip syariat, akhlak Nabi, dan kaidah bahasa Arab yang benar. Tujuan dari kritik matan ini menjaga agar isi hadis tetap sejalan dengan kebenaran syariat dan akal yang sehat. Lalu kita lanjut kepada hubungan kritik sanad dan matan. Kritik sanad dan matan ini saling melengkapi. Sebuah hadis tidak bisa disebut sahih jika sanadnya atau matannya itu bertentangan. Jadi ada sanadnya baik tetapi matannya bertentangan, atau kebalikannya, matannya yang baik tetapi sanadnya lemah. Keduanya itu sama-sama menjadi fondasi utama dalam memastikan keaslian hadis. Kesimpulannya, kaidah kesohihan hadis ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad, dan kritik sanad memastikan jalur periwayatan itu valid, sedangkan kritik matan memastikan isi hadisnya benar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau akal. Gabungan keduanya menghasilkan hadis yang layak dijadikan pedoman hukum dan amalan dalam Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.